naskah buat minggu depan. Segini doang. Seminggu kemarin lo ngapain aja? Katanya riset. Kalau mek gini doang mah ChatGPT bisa. Selesai, kerjaan lagi. Dasar industri ini nggak butuh orang-orang malas kayak kamu. Kamu merasa hidupmu penuh konflik? Kalau iya, kamu keren. Selamat, hidupmu sungguh menarik. Konflik atau masalah adalah sesuatu hal yang alami dan wajar di alam kehidupan manusia di dunia ini dan di dunia film. Konflik terjadi karena adanya perbedaan nilai hidup, pandangan, dan tujuan. Tak hanya itu, ketidakjelasan hidup dan ketidakpastian juga akan menimbulkan konflik-konflik yang akan kita alami. Masalah apa yang sedang kamu alami hari ini? Kembali lagi kita ke pembahasan film. Bagaimana jika sebuah film tidak ada konflik? Ya betul, filmnya akan terasa hambar, bikin ngantuk, dan boring. Konflik dalam cerita adalah pergulatan atau perlawanan karakter protagonis melawan masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Karakter harus berusaha menyelesaikan masalah satu persatu. Kalau tidak berusaha menyelesaikan masalah, gimana? Ya tidak ada cerita. Karena dasar cerita adalah pergerakan karakter dan penonton ingin melihat bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Sederhananya, konflik itu terbagi menjadi dua, konflik internal dan eksternal. Konflik internal, konflik yang dihadapi karakter dengan masalahnya sendiri. Contohnya, masalah dengan penyakitnya atau masalah dengan pikirannya. Konflik eksternal, konflik yang dihadapi oleh karakter di luar dirinya. Misalnya, masalah dengan bapaknya, pacarnya, atau bahkan dengan alam. Tapi, tidak sesederhana itu. Kita akan mencoba membedah lagi tipe-tipe konflik yang ada dalam cerita. Bersiaplah, ada 5 jenis konflik dalam cerita. Yang pertama, karakter versus karakter. Poinnya adalah pergulatan masalah yang harus dihadapi oleh karakter melawan karakter lainnya. Coba kita berandai-andai membuat karakter dan menciptakan masalahnya. Karakter yang kita buat adalah Mr. G, seorang anak presiden yang tiba-tiba ingin mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Apa masalah yang dia harus hadapi? Ya benar, kita bisa membuat sebuah masalah Mr. G dengan Mr. M atau Mr. G and JR. Masalahnya apa? Pikir sendiri ya teman-teman. Yang kedua adalah karakter versus society, jenis konflik yang paling rumit dan luas. Konflik yang tercipta dari masyarakat, organisasi, bahkan institusi. Kalau karakter kita Mr. G akan berkonflik dengan siapa? Betul, bisa dengan partai lawannya atau bahkan dengan lembaga MK. Oke? Kita lanjut, karakter versus alam. Jenis konflik ini muncul karena adanya peristiwa alam yang terjadi. Bisa gempa bumi, tsunami, atau hujan. Nah, coba kalau misal karakter kita, Mr. G tadi, akan seperti apa? Misal saat Mr. G hendak berkampanye, apa konflik yang terjadi? Bisa hujan, bisa petir yang membuat karakter harus menghadapinya. Yang keempat adalah karakter versus dirinya sendiri. Konflik jenis ini merupakan konflik yang tercipta karena dirinya sendiri, dengan pikirannya, kepercayaannya, atau penyakitnya. Misalnya, dalam detik-detik hari pendaftaran cawapres, Mr. G tiba-tiba perutnya mules, mencret, sampai tubuhnya lemas. Dan yang terakhir adalah karakter versus supranatural. Jenis konflik ini, karakter kita buat akan beradu dengan hal-hal gaib, klinik, atau hantu. Misalnya, di malam hari Mr. G hendak tidur, tiba-tiba ada sesosok yang muncul dari jendela kamar. Siapakah sosok itu? Ya, itulah jenis-jenis masalah yang ada dalam cerita. Ingat, buatlah masalah yang mendalam dan unik. Kombinasikan jenis-jenis konflik dalam satu cerita. Tentu hasilnya akan lebih baik. Konflik yang ada harus bisa dihadapi oleh karakter, seperti dalam hidup kita. Masalah harus tetap kita hadapi, supaya kita tetap hidup lagi. Oh, naskah udah kelar. ChatGPT mana bisa begini-begini. Lihat Not, baca. Saya Asbar, sampai berjumpa di episode Sineklas selanjutnya. Iya, dibaca ini.